Terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Guntur. Di sini saya biasa dipanggil Guntur. Di sini juga saya lulusan Universitas Pertamina dengan prodi Teknik Logistik. Di sini juga saya memiliki ketertarikan di perusahaan Bapak dalam artian di sini perusahaan Bapak itu kan berkembang di pengembangan proses bisnis, kemudian manajemen operasional dan analisis data. Dan di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa saya juga adalah seorang yang disiplin dalam bekerja, kemudian mudah beradaptasi dan sangat pengen belajar gitu. Pengen belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi orang yang berkembang di kemudian kelak. Baik, alasan saya untuk bergabung di perusahaan Bapak itu, yaitu saya sangat tertarik pada perusahaan Bapak, karena juga saya adalah orang yang ingin belajar gitu kan. Dan saya juga lihat reputasi di perusahaan Bapak itu juga sangat baik di dalam industri ini, serta komitmen terhadap inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Yang saya lihat kalau saya bisa bergabung di perusahaan Bapak, berarti saya akan menambah skill terbaik dan skill baru, terutama saya juga fresh graduate, ingin belajar yang lebih baik, pengen tahu ilmu yang belum saya dapat dari dunia perkuliahan. Nah, maka dari itu hal ini sejalan dengan uh, tujuan karir saya. Di sini saya ingin bertumbuh serta profesional sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan. Baik, apa sih kelebihan utama dari yang bisa saya sampaikan kepada Bapak? Yang pertama adalah saya itu punya kelebihan dalam menganalisis kemampuan problem solving. Selama kuliah, saya terbiasa mengolah data, yang biasa data yang dikasih dengan dosen maupun data yang real dari perusahaan seperti itu, dan menganalisis masalah operasional secara solusi berbasis data serta logika. Jadi saya di sini juga ahli IT, di sini juga menggunakan beberapa software dan menggunakan pemrograman dalam mengambil keputusan. Selain itu, saya juga bisa bekerja secara mandiri maupun dalam tim, sehingga serta terbuka terhadap kritik di dalam tim. Nah, dari kritik tersebut juga saya juga orang yang dapat menerima kritik, sehingga kedepannya saya bisa memperbaiki diri. Baik, terima kasih Bapak. Apa sih kekurangan saya seperti itu ya? Nah, kekurangan saya itu karena saya tuh terlalu fokus dan detail. Kemudian saya juga orangnya pelupa. Maka dari itu, untuk menghindari terhadap kelupaan tersebut, saya kemana-mana membuat catatan. Jadi setiap yang saya lihat, yang saya amati itu saya catat di notes. Kemudian di handphone saya juga ketik di notes. Jadi setiap pertanggal itu udah ada waktunya dan detailnya semua udah lengkap. Jadi semuanya detail. Karena saya memang dasarnya adalah orang yang pelupa, maka dari itu saya buat alarm di handphone. Kemudian saya juga membuat catatan kecil mau kemanapun itu berada. Karena saya sangat orang yang attend to detail, sangat detail. Namun saya menyadari hal tersebut saya harus belajar lagi untuk mengelola waktu. Maka dari itu setelah mencatat, saya juga dilihat tadi kan buat catatan kecil, kemudian di handphone itu saya buat di kalender ke tanggal sekian dan sekian kegiatan saya seperti ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Bapak tadi bertanya tentang bagaimana ya jika diberi tugas yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Tentunya saya sangat senang dan saya ingin belajar sekali, Pak. Nah, saya yang pertama adalah saya akan melihat sebagai kesempatan belajar karena saya sebagai fresh graduate ingin belajar begitu banyak, dan saya juga terutama apa yang diajarkan di kampus tentu realitanya sangat berbeda dengan di pekerjaan. Tentu mendapatkan pekerjaan yang di luar kemampuan saya juga itu merupakan hal yang lumrah, dan itu adalah hal yang ingin saya pengen karena bisa belajar lebih dalam.
Nah, langkah pertama yang saya lakukan itu adalah memahami tujuan tugas tersebut. Tujuannya ngapain sih? Seperti itu. Kemudian setelah data dapat, saya tuh mencari referensi tentang pekerjaan tersebut. Baik itu dari jurnal, baik itu dari internet, baik itu referensi dari teman-teman rekan kantor sekalian. Dan bertanya kepada teman kerja dan atasan kayak mana cara mengerjakannya agar pekerjaan ini bisa lebih baik dan saya bisa mengerjakannya, saya bisa beradaptasi. Oh, pekerjaannya seperti ini, oh cara ngerjainnya seperti ini. Karena ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh, baik. Bapak tadi bertanya bagaimana caranya untuk menghadapi tekanan di dalam dunia kerja. Tentu selain dari dunia kerja, di dalam universitas juga ada tekanan, ya baik tekanan dari dosen maupun tekanan dari akademisi. Di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa tekanan itu adalah cara untuk kita untuk menjadi lebih lebih baik, karena kalau kita nggak ditekan, kita nggak bakal menjadi berkembang. Yang pertama itu saya akan menghadapi tekanan dengan tetap tenang dan fokus pada solusi utamanya. Kemudian saya biasanya membuat daftar prioritas. Nah, daftar prioritasnya itu seperti apa sih? Yang pertama adalah mengatur waktu dengan baik, serta berkomunikasi jika mengalami kendala. Jadi jangan ada miskomunikasi, karena kalau terjadi miskomunikasi itu sangat sulit untuk diselaraskan gitu. Biasanya banyak terjadi miskomunikasi antar teman kerja. Bagi saya, tekanan adalah bagian dari tanggung jawab profesional. Oh, Bapak tadi bertanya tentang di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan. Kalau menurut saya, dalam 5 tahun ke depan, saya berharap sudah menjadi karyawan tetap ya Pak di perusahaan ini. Saya sangat berharap sekali seperti itu. Dan dapat dipercaya dalam menangani proyek-proyek yang ada, dan saya akan bertanggung jawab besar terhadapnya dan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Saya juga ingin mengembangkan keterampilan saya dari dalam baik itu verbal non verbal, baik itu tips tentang kepemimpinan yang ada di perusahaan. Oh, baik. Bapak tadi bertanya tentang apa yang ingin saya sampaikan sebelum wawancara ini berakhir. Baik, terima kasih atas kesempatan wawancara ini, Pak. Saya sangat berharap sekali bisa bergabung di perusahaan Bapak, dan saya siap untuk belajar, bekerja keras, dan memberikan yang terbaik jika dipercaya. Tapi saya sangat optimis saya bisa bekerja di sini dan bisa memberikan kontribusi terhadap Bapak Ibu dan Bapak Ibu pimpinan. Nah, terima kasih Pak atas waktunya.